Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Kinerja Coke Hybrid berbasis tandan kosong kelapa sawit dan limbah plastik polipropilen yang diproduksi dengan metode kopirolisis. Tim kami terdiri dari 6 orang yang bernama M. Jahiding, Piska Indah Paryani, Masuni, E.S. Hasan, F. Ayunisi, dan saya sendiri Yuke Milen. Kami berasal dari jurusan Fisika dan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo Kendari. Adapun yang melatar belakangi dari riset kami kali ini yaitu jumlah penduduk di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di setiap tahunnya. Dan pertumbuhan penduduk ini mengakibatkan peningkatan konsumsi energi di berbagai sektor kehidupan. Ketidakseimbangan antara konsumsi dan pasokan energi dapat menyebabkan krisis energi berkelanjutan karena terbatasnya bahan bakar fosil. Untuk mengantisipasi kelangkaan bahan bakar fosil diperlukan langkah strategis dalam menaikkan persentase EBT yang bersifat renewable. Jadi, salah satu strategi pemerintah dalam perencanaan energi nasional yang terdapat pada Peraturan Presiden RI nomor 22 tahun 2017 yaitu Rencana Umum Energi Nasional atau biasa disebut yaitu RUEN sebagai hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi serta dampak emisi gas rumah kaca sebagai pedoman untuk memberikan arah pengolahan energi nasional dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jadi, aturan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, yaitu Komitmen Indonesia dalam memberikan kontribusi perubahan iklim global dan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% di tahun 2030 dengan meningkatkan bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025. Kebijakan tersebut sebagai upaya perwujudan program Net Zero Emission atau NZE yang mewajibkan negara industri dan negara maju dalam mencapai NZE pada tahun 2050. Jadi salah satu upaya dalam menaikkan persentase EBT ini yaitu dengan mengkonversi biomasa menjadi bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil berupa batu bara. Biomasa dipilih sebagai salah satu sumber bahan bakar alternatif yang perlu mendapat perhatian atau prioritas dalam pengembangan. Jadi potensi biomasa di Indonesia mencapai 146,7 juta ton per tahun yang bersumber dari berbagai limbah pertanian seperti tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. TKKS di Indonesia itu semakin meningkat dengan produksi limbah sebesar 126,317,54 ton per tahun. Hal ini tentunya akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan jika limbah TKKS tidak dapat diolah dan dimanfaatkan dengan baik. Di samping semakin meningkatnya produksi limbah TKKS, Indonesia juga memiliki produksi yang besar pada limbah plastik. Jadi, plastik yang umum digunakan yaitu plastik polipropilen atau PP. Berdasarkan data statistik persampahan domestik Indonesia, produksi sampah itu mencapai 5,4 juta ton per tahun. Hal ini tentunya akan membawa dampak buruk bagi lingkungan karena plastik merupakan material yang tidak dapat terdekomposisi secara ilmiah dan sulit terurai sehingga dapat mencemari lingkungan. Jadi salah satu pengolahan limbah TKKS dan sampah PP di Indonesia saat ini masih sangat terbatas, sedangkan produksi kedua limbah tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika ditinjau dari potensinya, TKKS mengandung komponen lignoselulosa yaitu 37% selulos,
27% hemiselulose, dan 15% lignin. Kandungan tersebut mengindikasikan karbon yang cukup tinggi, sedangkan untuk PP adalah polimer nonpolar yang memiliki struktur hidrokarbon rantai panjang yang dapat dikonversi menjadi bahan bakar. Sehingga dari kandungan tersebut, limbah TKKS dan PP dapat digunakan menjadi bahan baku dalam pembuatan coke hybrid. Jadi, coke hybrid itu adalah bahan bakar padat atau solid fuel konvensional yang terdiri dari paduan antara dua bahan yang berbeda dengan tetap mempertahankan sifat maupun karakteristik dari kedua unsur dan potensi sebagai pengganti batu bara kokas. Jadi salah satu metode yang dapat mengkonversi yaitu menggunakan kopirolisis. Kopirolisis adalah dekomposisi termal paduan dua material pada suhu tinggi tanpa adanya oksigen dengan produk berupa biochar, bioil, dan gas. Jadi metode ini dipilih karena saat proses pembakaran berlangsung tidak melibatkan oksigen dari atmosfer, sehingga jumlah CO2 yang terbentuk sangat kecil dibandingkan dengan pembakaran terbuka dan dapat mengurangi masalah emisi gas CO2. Untuk metode yang digunakan dalam memproduksi coke hybrid yaitu, jadi untuk bahan baku TKKS dan polipropilen dicuci terlebih dahulu menggunakan air untuk menghilangkan kotoran, kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Sampel TKKS di blender lalu diayak menggunakan ayakan ukuran 60 mes, sedangkan untuk sampel PP dipotong dengan ukuran kurang lebih 0,5 mm. Nah, setelah keduanya siap, jadi langsung dialihkan ke proses pirolisis. Nah, limbah TKKS dan PP ditimbang sebanyak 10 gram dengan perbandingan massa yaitu 9:1, 8:2, dan 7:3. Lalu dicampur hingga homogen. Kemudian sampel limbah TKKS dan PP dimasukkan ke dalam cetakan dan dipanaskan di dalam reaktor pirolisis. Temperatur pirolisis disetting pada suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit, yang bertujuan untuk menguapkan air dalam bahan. Kemudian temperatur dinaikkan menjadi 500 derajat Celcius. Pada penelitian ini, kami menggunakan suhu 500 derajat Celcius dalam proses kopirolisis dan dipertahankan selama 15 menit. Setelah itu, temperatur pirolisis diturunkan kembali ke suhu kamar. Setelah proses kopirolisis selesai, maka coke hybrid dikeluarkan dari reaktor. Untuk selanjutnya dikarakterisasi. Hasil dan pembahasan. Tabel 1 yaitu menunjukkan perbandingan karakteristik coke hybrid limbah TKKS banding polipropilen. Pada penelitian kami menggunakan 3 rasio komposisi untuk perbandingan TKKS dan polipropilen, yaitu 9:1, 8:2, dan 7:3 dengan menggunakan suhu 500 derajat Celcius. Untuk parameternya sendiri yaitu nilai proximate dan nilai kalor. Untuk parameter proximate yaitu kadar air, kadar abu, kadar zat volatil, dan kadar karbon terikat. Bisa dilihat perbandingan yang dihasilkan dari masing-masing komposisi. Kami mengacu pada standar mutu Biocoke Internasional dan SNI sebagai acuan dalam penelitian ini. Ada standar Jepang, Inggris, Amerika, dan SNI. Berikut diagram hasil analisis proximate kandungan coke hybrid TKKS banding polipropilen. Untuk yang pertama yaitu kadar air. Jadi, diagram 1 itu menunjukkan kadar air coke hybrid mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya persentase komposisi massa coke hybrid TKKS banding
polipropilen. Jadi, hal ini disebabkan karena PP memiliki kandungan air yang sangat sedikit dan partikel-partikel PP yang digunakan juga memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan partikel-partikel char TKKS, sehingga porositas kok hybrid menjadi lebih besar. Dengan porositas yang lebih besar, akan lebih banyak air yang teruapkan pada proses pirolisis, sehingga kadar air kok hybrid pun menurun. Untuk kadar air yang diperoleh pada penelitian kali ini yaitu telah memenuhi standar kok hybrid Jepang, Inggris, Amerika, dan SNI. Yang kedua yaitu kandungan zat menguap. Untuk kandungan zat menguap, menunjukkan terjadinya peningkatan volatimeter seiring dengan penambahan massa sampel. Hal ini disebabkan PP memiliki senyawa karbon yang lebih besar dibandingkan TKKS. Peningkatan persentase volatimeter tersebut dipengaruhi adanya pencampuran plastik, maka kadar air volatil akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila pencampuran plastik semakin sedikit, maka kadar volatil semakin rendah. Karena kadar volatil yang tinggi pada PP inilah yang menyebabkan plastik lebih cepat menyala dan memiliki kecepatan pembakaran yang tinggi. Secara keseluruhan, volatimeter dari penelitian kok hybrid timbal TKKS dan PP memenuhi standar mutu Jepang, Inggris, Amerika, tapi tidak memenuhi standar untuk SNI, yaitu minimal di bawah 15%. Selanjutnya, kadar abu. Untuk kadar abu menunjukkan adanya penurunan kadar abu. Hal ini disebabkan PP memiliki ikatan rantai karbon yang lebih panjang, sehingga plastik akan mudah terikat pada proses pembakaran dan menghasilkan sedikit zat sisa yang akan menjadi abu. Nilai kadar abu yang diperoleh juga dipengaruhi oleh persentase kadar abu pada PP yang sangat kecil. Dengan bertambahnya komposisi plastik dapat menurunkan nilai kadar abu kok hybrid. Untuk riset ini, kadar abu pada kok hybrid memenuhi standar Jepang, Inggris, Amerika, dan SNI. Selanjutnya, kadar karbon terikat. Kadar karbon terikat menunjukkan peningkatan seiring dengan semakin meningkatnya persentase komposisi massa TKKS banding PP yang digunakan. Hal ini disebabkan PP mengandung unsur karbon dan hidrogen yang memiliki pengaruh terhadap nilai fix karbon yang diperoleh. Jumlah fix karbon yang dipengaruhi juga dipengaruhi oleh jumlah kadar air, volatimeter, dan kadar abu. Kadar fix karbon yang tinggi menunjukkan produk kok hybrid akan membutuhkan waktu pembakaran yang lebih lama dalam pengaplikasiannya. Pada penelitian ini, semua kadar fix karbon telah memenuhi kriteria standar Jepang, Inggris, dan SNI yaitu di atas 77%. Yang terakhir yaitu analisis nilai kalor atau calorific value. Untuk nilai kalor menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan meningkatnya persentase komposisi massa TKKS banding PP. Jadi variasi komposisi memperoleh nilai kalor 6.752 sampai 6.900 kilokalori per gram. Adanya peningkatan nilai kalor karena PP memiliki ikatan rantai hidrokarbon yang lebih panjang dibanding TKKS, sehingga menghasilkan energi panas yang lebih besar pada saat reaksi pemutusan rantai karbon. Berdasarkan hasil penelitian, nilai kalor yang diperoleh memenuhi standar Jepang, Amerika, dan SNI, sehingga parameter terbaik pada penelitian untuk memperoleh nilai kalor terbaik yaitu perbandingan komposisi 7:3. Adapun kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu hasil penelitian menunjukkan peningkatan presentasi massa limbah TKKS dan PP mempengaruhi nilai proximate kok hybrid. Komposisi sampel dengan nilai proximate terbaik diperoleh pada perbandingan 7:3 dengan kadar air 4,79%, kadar abu 4,92%, kadar zat volatil 18,19%, kadar karbon terikat 72,09% dan nilai kalor
6.900 kalori per gram. Secara keseluruhan, nilai proximate memenuhi standar Jepang, Inggris, Amerika, dan SNI. Itulah presentasi dari paper kami. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.